Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Nurul Fadila dari Prodi Destinasi Pariwisata. Yang pertama itu wisata halal. Wisata halal yaitu istilah untuk wisatawan muslim yang ingin mendapatkan kenyamanan saat berlibur. Wisata halal juga menyediakan fasilitas yang serba halal. Adapun fasilitas halal tersebut seperti restoran dengan sajian menu halal atau bebas alkohol, juga menyediakan ruang privasi antara perempuan dan laki-laki, serta menyediakan tempat ibadah. Yang kedua itu, Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Luas pulau ini mencapai 5.435 km persegi. Kota utama di Pulau Lombok ini adalah Kota Mataram dengan jumlah penduduk sekitar 3.350.000. Lombok dalam hal ini sebagai perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Bahkan dinilai telah unggul dalam melakukan upaya pengembangan pariwisata halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan 2 penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination dari World Halal Travel Summit yang merupakan ajang penghargaan bidang pariwisata halal di tingkat nasional. Secara umum, bentuk implementasi pengembangan pariwisata halal di Lombok adalah berupa kesiapan, terutama dari sisi kelembagaannya. Hal ini terutama dinilai setelah adanya pernyataan penetapan Lombok sebagai wisata halal. Secara existing, beberapa kategori atau komponen yang menjadi indikator dan parameter penilaian telah terimplementasi sebelumnya. Kemudian didukung adanya penetapan Lombok sebagai wisata halal. Maka hal ini semakin menguatkan bentuk implementasi atas kategori atau komponen tersebut. Yang ketiga, selain menyediakan fasilitas lengkap dan atraksi menarik, bisa juga dengan menerapkan konsep unik. Salah satu yang cukup menarik dan bisa ditiru adalah konsep wisata halal Nusa Tenggara Barat. Selama ini Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok sendiri, memang dikenal sebagai daerah yang lekat dengan nuansa Islami. 90% penduduknya adalah Muslim, dan pulau ini sudah lama dikenal dengan julukan sebagai Pulau Seribu Masjid. Terus sertifikasi halal hotel dan restoran. Hotel yang ingin mendapatkan sertifikasi halal wajib menyediakan musola permanen bagi pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah. Musola tersebut harus dilengkapi dengan adanya sajadah, Al-Quran, dan pelengkapan lainnya. Sementara untuk restoran, dilarang keras menyajikan makanan atau minuman yang mengandung daging babi atau bahan haram lainnya. Sedangkan bagi para pemilik usaha spa, bilik untuk pria dan wanita harus dipisah guna mencegah munculnya kesempatan melakukan kegiatan bernuansa negatif. Yang kedua itu tidak mengekang, namun terlepas dari semua aturan tersebut, pemerintah Nusa Tenggara Barat tak lantas bermaksud membatasi ruang gerak para wisatawan domestik maupun asing. Wisatawan tetap diperkenankan menggunakan pakaian yang menurut mereka nyaman, selama tidak melanggar norma-norma kesopanan. Konsep wisata halal Nusa Tenggara Barat diterapkan hanya sebatas untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengunjung beragama Islam, baik itu untuk beribadah maupun makanan. Pemerintah tidak mewajibkan turis untuk menginap di hotel atau makan di restoran tertentu. Semuanya tetap tergantung pada pilihan masing-masing. Lalu, mendapatkan tanggapan positif. Konsep wisata halal Nusa Tenggara Barat terbukti sudah mendapatkan tanggapan positif dari para pelaku usaha setempat. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pariwisata setempat, dalam beberapa tahun belakangan, minat dari restoran dan hotel untuk mendapatkan sertifikasi halal semakin meningkat. Jadi para pengelola hotel pun juga antusias karena konsep wisata halal Nusa Tenggara Barat membuat mereka kini bisa lebih agresif dalam menyasar pasar Timur Tengah dan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Sertifikasi halal dan kamar yang dilengkapi dengan sarana ibadah diharapkan bisa menjadi daya tarik khusus di mata para wisatawan asing. Yang keempat, adanya ketersediaan fasilitas ibadah seperti masjid, musola, dan surau. Lalu, ketersediaan fasilitas bersuci yang layak seperti toilet dan tempat wudhu. Lalu, adanya pengingat waktu ibadah. Selanjutnya yaitu adanya ketersediaan moda transportasi, terutama konektivitas udara. Adanya ketersediaan fasilitas penunjang di bandara seperti musola, toilet, tempat bersuci atau berwudu. Lalu adanya ketersediaan transportasi dengan biaya yang sesuai standar. Lalu kemudahan akses informasi dengan wisata halal. Yang poin kelima itu kelebihannya. Yang pertama itu tidak sulit mencari tempat ibadah di Lombok karena Lombok terkenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Kedua, hampir semua tempat menyajikan makanan halal. Lalu yang ketiga itu kultur masyarakat mengembangkan akhlak yang beradab sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, beberapa pantai di Lombok sedang dibangun dengan konsep syariah. Kekurangannya itu proses sertifikasi belum optimal dari hulu ke hilir. Namun saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses yang lebih memadai. Meski begitu, belum ada sertifikasi untuk hotel dan pramuwisata halal tourism. Dan munculnya berbagai masalah di awal pengembangan pariwisata halal dan pariwisata umumnya di Lombok itu memang disebabkan belum didukung oleh adanya sumber daya manusia yang memadai. Hanya saja saat ini Lombok sudah memiliki Politeknik Pariwisata sebagai respon atas permasalahan sumber daya manusia pariwisata. Hingga saat ini masih terjadi perbedaan persepsi mengenai pariwisata halal di Lombok. Meski tidak setajam sebelumnya, perbedaan persepsi antara stakeholder ini misalnya tercermin dalam ketidakjelasan destinasi wisata halal dan hanya sebagian pelaku pariwisata yang menyediakan paket tur wisata halal. Hal yang patut disyukuri, pengelolaan pariwisata halal di Lombok saat ini telah lebih rapi dibanding sebelumnya karena terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja, hingga 2019 lalu, jumlah restoran yang sudah disertifikasi baru 40% dari target yang ada. Lalu ke poin ke-6. Daya tarik destinasi wisata yang dipilih sebagai salah satu objek berkonsep halal yaitu satu, Taman Narmada. Yang kedua itu Desa Tradisional Sade. Dan yang ketiga itu Islamic Center. Nah, jenis wisata budaya memiliki karakteristik yang lebih sesuai untuk mempresentasikan konsep wisata halal. Hal ini didasari oleh kondisi sebagai berikut. Pertama, implementasi pengembangan wisata budaya di Lombok tidak bertentangan dengan ketentuan halal dalam indikator pengembangan wisata halal. Sesuai dengan literatur pada indikator pengembangan wisata halal yang mencakup ketentuan seperti no high clubs, ketersediaan pilihan makanan dan minuman dengan jaminan halal, yaitu seperti bebas alkohol dan babi. Lalu family friendly dan destination muslim traveler dan general safety, serta muslim visitor arrivals dapat terimplementasi dengan baik pada destinasi wisata budaya, sehingga atraksi yang ditawarkan dapat dinikmati oleh semua kelompok wisatawan. Yang kedua itu, wisata budaya memiliki nilai keindahan tidak hanya dari segi fisik, namun juga non-fisik seperti nilai sejarah, serta keunikannya dengan destinasi wisata lainnya. Yang ketiga itu, wisata budaya menunjukkan adanya kearifan lokal yang dapat menjadi nilai tambah sebagai dasar pertimbangan dalam mengunjungi destinasi wisata budayanya. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.